Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Caesar cipher ya, yaitu metode enskripsi sederhana yang bekerja dengan cara menggeser huruf dalam alfabet. Nah, jadi konsep sederhananya ini dari Caesar cipher itu kita itu menggeser setiap huruf dalam alfabet sebanyak beberapa langkah yang kita mau. Misal nih, kita mau mengenkripsi kata aku gitu kan. Kita geser 3 langkah nih. Nah, saya tunjukin perhitungan manualnya sekalian ya. Kita mempunyai kata aku. Oke, kita mau enskripsi ini kan menggunakan Caesar cipher tadi. Nah, sebelum itu di sini kita sepakati ya. Kita di sini menggunakan format alfabet itu kan seharusnya 26 huruf ya, 1 sampai 26 ya. Di sini kita gunakan itu dimulai dari 0 ya. Berarti bukan 1 sampai 26, berarti menjadikan 0 sampai 25 gitu kan. Nah, 0 sampai 25. Sampai 25, oke. Nah, kata aku tadi gitu. A ini berarti kan dia itu 0 ya. Nah, ini 0, kemudian K itu menjadi 10 ya, benar. K itu menjadi 10, kemudian U itu menjadi 20. Nah, karena tadi udah seperti ini kan aku berarti 0, 10, 20. Kita mau geser berapa angka? Berarti kita mau geser tadi 3 langkah. Geser 3 langkah kan? 3 langkah. Berarti yang tadinya A ini menjadi apa? 0 ke 3. 0, 1, 2, 3 berarti huruf D kan? Nah, kemudian K. K itu jadi apa? K 10. Berarti kita tambah 3 jadi 13. Pada format 0 sampai 25, huruf ke-13 itu adalah N. Kemudian huruf U. Nah, huruf U itu formatnya kan 20 ya. Awalnya kita tambah 3 menjadi 23. Dah, dalam format 0 sampai 25, huruf ke-23 itulah X. Nah, jadi kata aku tadi dienkripsi menjadi sebuah kata DNX yang berarti aku gitu. Nah, contoh perhitungan manualnya ya. Nah, di sini saya ada codingan program menggunakan bahasa Dart. Jadi perhitungan manual tadi kita olah, kita coding. Nah, agar menjadi sebuah program, di sini saya buatnya menggunakan aplikasi framework Flutter nih. Jadi nanti ada tampilan aplikasinya seperti ini kelihatannya. Oke, nah ada tampilannya seperti itu. Nah, ini kodenya. Yang penting itu di sini sih. Di sini logika Caesar cipher-nya. Ini itu UI UX-nya saja. Oke, di sini saya memiliki kelas Caesar control. Oke, kelas Caesar control ini di sini ada metode string encrypt descript, yaitu memiliki 3 parameter. Ada string input, integer shift, sama bold inscripting. Nah, string input ini itu adalah nanti kalimat-kalimat apa yang kita kalimat kata-kata. Ini kita masih dalam satu kata ya, kalimat nanti beda lagi dalam satu kata ya. Nah, ada string input ini adalah kata yang akan kita enskripsi atau deskripsi nanti. Oke, kemudian apa itu shift-nya? Shift itu jumlah pergeseran huruf, berapa huruf. Oke, tadi kita mau geser 3 langkah. Nah, itu nanti kita coba kata-kata yang sama. Kata yang sama itu di dalam aplikasi ini. Kemudian ada is encrypting. Nah, ini menentukan apakah teksnya nanti akan dieskripsi true, berarti kalau dia deskripsi dia true, kalau dia di deskripsi berarti dia false. Kemudian ada if input return, if input is empty return. Nah, jadi ini kalau inputnya kosong ya kita nggak ngasilin apa-apa, dia itu maksudnya kosong, tetap di deskripsi juga kosong gitu loh. Nah, kemudian ada shift abs, shift sama dengan shift.abs version 26 ini kan, ini itu memastikan agar langkahnya tadi alfabet itu tetap di area 0 sampai 25 ya, dia tidak lebih dari 25, karena nanti kalau nanti dia lebih itu lebih dari 25, contoh nih lebih dari 26 ya kan, nah dia itu ngulang lagi gitu. Nah, ngulang itu mana, berarti 26 nanti jadi A itu kan, itu kita kan tidak sampai 26 ya, kita sampai 25, berarti kita harus membuat program membatasi 0 sampai 25 tadi.
Nah, di dalam Dart kita bisa menggunakan shift.abs persen 26 ini. Nah, .abs ini itu bilangan supaya itu dia bilangannya positif juga ya. Nah, kemudian ada if ini nih, if tanda seru ini is encrypting shift sama dengan 26. If tanda seru is encrypting shift sama dengan 26 dikurang shift. Nah, apa maksudnya itu? Nah, jika metodenya itu kan jika dia tidak inscripting gitu, bukan di inskripsi, berarti di deskripsi. Kalau dia di deskripsi, pergeseran shiftnya itu kita ubah menjadi 26 dikurang 3. Kalau memang pergeserannya 3 tadi kan, nah 26 dikurang shiftnya gitu. Nah, kalau dia deskripsi jadi 26 dikurang 26 itu kita kurangin 3 gitu. Oke. Kemudian ada lagi namanya return input to lowercase. Nah, ini input to lowercase ini mengubah teksnya menjadi huruf kecil ya. Huruf kecil. Jadi agar hanya menangani huruf kecil. Kemudian ada split string, ini memecah string menjadi list karakter. Terus ada char, ini mengubah mapping untuk menggantikan tiap karakter berdasarkan inskripsi atau deskripsi tadi. Oke, kemudian ada if char.contains-exp yang ini. Nah, itu apa? Itu mengecek apakah karakternya nanti adalah huruf kecil A sampai Z. Kemudian lagi selanjutnya ada integer kode sama dengan char.kode unit at 0 ini itu mengambil kode A. Jadi saya di sini pakai ambil kode ASCII dari karakternya itu dari A 97, Z sama dengan 122. Nah, ini tetap sama ya, ibaratnya sama aja ya, dari format itu kayak 0 sampai 25 ya, beda di perangkaannya aja. Jadi ini tetap dalam format 0 sampai 25 nantinya. Kemudian jadi nanti kodenya ini ditambahin dengan shiftnya. Kodenya tadi di angka berapa, kemudian ditambahin dengan shiftnya 3 kalau memang 3 tadi kan. Oke, kemudian ada if, ini if kode yang ini, if kode lebih besar 122, kode sama dengan kode sampai 26. If kode lebih kecil dari 97, kode sama dengan kode ditambah 26. Jadi jika melebihi 122 maka dikurangi 26 agar tetap dalam rentang alfabet 0 sampai 26 tadi. Nah, jika kurang dari 97, nah maka ditambah 26 untuk kembali ke alfabet. Nah, kode aslinya tadi itu ya, ini kode aslinya tadi ya, integer kode sama dengan char.kode unit, mengambil kode asli itu tadi. Kode ini kode asli. Kemudian di return jadi string from char kode, mengubah kembali kode asli tadi menjadi karakter. Kemudian kita return lagi charnya, ini return char, jika bukan huruf A sampai Z dikembalikan tanpa perubahan. Jika terus ada titik join ini menggabungkan kembali karakter menjadi string. Jadi tadi kita ubah jadi karakter, kemudian menjadi string. Nah, kemudian ada metode validate shift ini. Jadi metode ini mengecek apakah nilai pergeseran shift valid. Kemudian di bawahnya ada if value.empty, menerima string value yang berisi angka pergeseran. Jadi menerima string value yang berisi angka pergeseran tadi yang validating shift ini kan, yang empty ini jika value kosong mengembalikan false gitu kan. Kalau value-nya kosong ya false gitu kan, nggak ada yang divalidasi shiftnya. Kemudian final number integer traverse value ini mencoba mengubah value menjadi integer.replace mengembalikan 0 jika gagal, kalau gagal nih. Kemudian if number sama dengan 0 return false, jika tidak bisa dikonversi ke angka kembalikan false. Kemudian jika sudah itu di return lagi numbernya. Nah, memastikan number berada nih, return number lebih besar sama dengan 0 dan number lebih kecil sama dengan 25. Nah, ini dia format 0 sampai 25 kan. Memastikan number berada dalam rentang 0 hingga 25. Jika ya kembalikan true, jika tidak kembalikan false tadi. Oke.
Kemudian ada metode di sini, ada metode normalisasi shift. Nah, normalisasi ini mengubah input string menjadi nilai pergeseran yang valid. Nah, di sini ada integer normalis shift string value, ini menerima input, kemudian sama seperti tadi ada final number integer dot reverse value. Nah, ini gunanya mencoba membawa value menjadi integer. Kemudian if number sama dengan 0, return 0. Jika gagal dikonversikan ke angka, kembalikan 0. Nah, return number.abs hashtag 26 hashtag pula persen 26 mengembalikan hingga bilangan positif dengan rentang 0 sampai 25. Nah, di sini dia gunanya untuk tetap menjaga dalam rentang 0 sampai 25 tadi ya. Oke. Nah, mari kita coba ya di aplikasinya. Tadi kita coba kata aku ya. Kata aku. Kita ambil shiftnya 3 ya. Oke, kita lihat hasilnya di NX. Nah, kita salin. Kita ke deskripsi kata adik yang tadi yang udah di deskripsi itu kita salin tadi ya di NX. Pastiin. Oke, mantap. Ini di NX ya. Satu aja. Oke, dengan shift yang sama menjadi kata aku gitu kan. Nah, jadi kalau diaplikasikan tadi yang kita perhitungan manual seperti ini itu dibuat dalam codingan. Ini di dalam codingan kan. Oke, di dalam codingan. Nah, ini dia ketiga. Dalam codingan ini di dalam bahasa Dart ya. Dalam bahasa Dart. Ini hasilnya menggunakan framework Flutter jadi menjadi sebuah aplikasi. Nah, oke. Itu saja sih yang ingin saya jelaskan. Karena ini metode C# Cipher ini ya cukup sederhana, hanya menggeser beberapa langkah ya. Apalagi di sini kita membatasinya ya 0 sampai 25 ya. Bisa lebih banyak sih sampai karakter segala macam itu bakalan kebaca juga, cuman terlalu panjang. Ini contoh sederhana aja video untuk menunjukkan contoh sederhananya saja. Oke, jadi apa kesimpulan video ini? Oke, kesimpulannya kita ini adalah enskripsi dan deskripsi teks tadi itu kita itu berdasarkan jumlah pergeseran shiftnya ya berapa. Kemudian di sini kita menggunakan validasi nilai pergeseran agar tetap dalam rentang 0 sampai 25. Dan di sini kita normalisasi nilai penggunaan dari string ke integer. Oke, rasa saya itu saja. Jadi teman-teman, C# Cipher ini teknik enkripsi klasik yang gampang dipahami dan diimplementasikan. Tapi ingat, ini karena polanya sederhana, metode ini mudah diretas dan kurang aman untuk keamanan data yang modern saat ini. Ini zaman dulu sih dipakainya. Oke, baiklah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya untuk kita kembangkan sama-sama, kita pelajari lebih baik lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.